Saya itu pembelajaran bersama dengan murid. Sedangkan semua kepala sekolah itu bersama dengan guru. Baik Bapak dan Ibu, saya pilih indikator itu tentang siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Tentang siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran ini ada pengantar sedikit, ada istilah kunci dalam indikator ini yang dipilih dalam peningkatan kualitas pembelajaran yang merupakan praktik kinerja juga. Ada 3 istilah kunci, yaitu siklus, ada praktik pembelajaran, dan peningkatan kualitas. Siklus itu kita harus pahami perputaran waktu yang berisi rangkaian kegiatan yang berulang-ulang secara teratur dan tetap. Itu namanya siklus ya. Lalu peningkatan kualitas, upaya mengubah sesuatu yang ada menjadi lebih baik. Dan praktik pembelajaran, kegiatan belajar yang dilakukan melalui praktik langsung di dalam kelas. Artinya bahwa apa yang saya mau sampaikan ini nanti Bapak Ibu hadirkan dalam kelas nanti. Jadi siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah di dalam kelas dengan tujuan menciptakan proses belajar mengajar yang lebih efektif dan bermakna bagi peserta didik. Nah, itu tentang apa yang saya mau sampaikan untuk kita perhatikan. Jadi ada masalah sebenarnya di dalam kelas, dan masalah itu bisa diselesaikan karena intervensi Bapak Ibu dan guru. Bapak Ibu guru. Baik Bapak Ibu. Tapi ada perbedaan sedikit, tahun ini para guru tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk melakukan pengelolaan kinerja. Artinya bahwa kali ini 1 kali. Tahun lalu itu 2 kali, semester 1 dan semester 2. Mulai tahun 2025 pengelolaan kinerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah yang itu jadi lebih simpel, tidak ribet, dan tidak perlu ribut. Tidak terlalu ribut. Itu artinya bahwa refleksinya lebih dalam. Sedikit kegiatan 1 kali, tetapi refleksi itu berulang-ulang kali. Refleksi itu harus lebih mendalam. Itu yang mau ditekankan tahun ini. Betul, tidak perlu unggah sertifikat juga sekarang. Karena itu Bapak dan Ibu guru sekalian, kali ini tidak perlu. Sekarang hanya kita lihat kita punya kedalaman refleksi. Tidak perlu mengunggah dokumen, bukti hukum, tidak perlu guru hanya mengkonfirmasi bahwa pelaksanaan tugas pokok telah selesai. Lalu kepala sekolah juga melakukan konfirmasi. Kepala sekolah cukup melakukan konfirmasi ketersediaan dan kesiapan dokumen tanpa perlu mengunggahnya. Dia ada 4 triwulan, Januari, Februari, Maret, itu kita dengan SKP kita sudah buat kan, SKP 1 tahun sudah buat. Lalu di Maret ini mulai dari Februari itu berdiskusi, dan Maret itu mulai melakukan kegiatan pengembangan kompetensi sesuai kompetensi yang dipilih. Ini untuk guru, untuk kepala sekolah itu sudah mengobservasi mulai di Februari sampai Maret itu mengelola pelaksanaan tugas pokok guru, mengobservasi praktik kinerja guru di kelas, mengirimkan umpan balik hasil observasi ke guru, menyetujui rencana tindak lanjut guru, memantau dan membina perilaku kerja guru. Nah, ini tugas di triwulan 1. Jadi kita bekerja di sini mengobservasi. April, Mei, Juni itu kita sudah melaksanakan pengembangan kompetensi itu, tindak lanjut itu.
Jadi ada melaksanakan upaya tindak lanjut dan kegiatan pengembangan kompetensi yang dipilih itu harus sudah selesai di Juni. Kepala sekolah itu mengelola dan memantau dan membina upaya tindak lanjut peningkatan kinerja guru, memantau dan membina perilaku kerja guru. Perilaku yang pilihan berikut yang ada dua, praktik kinerja dan perilaku kerja. Di bulan 4 Oktober sampai Desember itu melaksanakan tugas pokok, tetap jalan, menyelesaikan refleksi. Ini harus selesaikan refleksi. Sudah selesaikan refleksi bukan berarti tugas pokok itu selesai, jalan terus Bapak dan Ibu. Dan di Desember itu Bapak Ibu akan sudah mendapatkan predikat kinerja tahunan. Sama seperti kemarin. Itu predikat sudah dapat itu. Di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi, di bawah ekspektasi, ataukah butuh perbaikan. Kepala sekolah, makanya ini juga kita ini bakal dulu di kepala sekolah, saya akan sampaikan. Kita mengelola pelaksanaan tugas pokok guru di Oktober sampai Desember itu. Memberikan umpan balik kepada hasil refleksi peningkatan kinerja. Jadi kepala sekolah itu membaca refleksi Bapak dan Ibu, nanti menilainya yang poin keluar itu yang mungkin itu Bapak Ibu tidak dapat, tapi kalau di akun saya itu kan ada keluar. Refleksi setiap guru itu kan dia keluar hasil. Mengkonfirmasi ketersediaan dokumen akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok guru. Jadi kepala sekolah yang mengunggah dokumen Bapak dan Ibu ada ATSP, rencana tahunan, juga termasuk kehadiran, rekap kehadiran selama 1 tahun, dan menetapkan predikat kinerja tahunan guru. Bapak dan Ibu, ini mau terakhir. Jadi masanya sudah selesai, tapi ada beberapa hal yang saya mau sampaikan sedikit untuk kita perhatikan. Satu, target perilaku yang ditetapkan. Dalam menjalankan praktik kinerja melalui pembelajaran, setiap guru fokus pada target perilaku yang sudah dipilih. Dengan memperhatikan perilaku yang dianjurkan dan tidak. Ini Bapak dan Ibu. Ini saya ulang-ulang terus. Aku berapi-api tetapi abaikan yang ada di dalam. Karena setiap kepala sekolah dia pegang yang ini. Perilakunya itu Bapak dan Ibu. Di pengembangan kompetensi, itu pilihan kita itu Bapak dan Ibu. Kita tetap perhatikan ini. Ada regulasi yang menjadi dasar kita untuk pengembangan. Itu daftar indikator kompetensi berdasarkan Perdijen GTK nomor 2626 tahun 2023 tentang model kompetensi guru. Ini ada beberapa hal yang nanti pasti di dalam itu kan sudah ada pilihan. Maka Bapak Ibu perhatikan ini, jangan pilih yang lain ataukah mengabaikan centang-centang. Baru kita perhatikan refleksi. Refleksi itu penting karena mengukur kedalaman atau tingkat internalisasi dari pemahaman, keterampilan dan sikap guru dalam praktik kinerja. Refleksi atas hasil pelaksanaan observasi. Jadi ada beberapa refleksi itu. Refleksi atas hasil pelaksanaan observasi itu nanti kita refleksi lalu kita buat tindak lanjut, rencanakan tindak lanjut. Kita mau belajar apa dan lain sebagainya. Refleksi yang baik bukan paham tapi jadi. Pertama, ini saya sebelum kita masuk kepada apa yang kita mau tulis itu, pahami dulu isi atau kata kunci, bukan kunci saja, kata kunci dari pertanyaan penentunya. Setiap itu kan ada pertanyaan penuntun, ada pertanyaan penuntun. Yang kedua,
Jawablah secara jujur sesuai isi pertanyaan. Hindari menilai kemampuan atau kekurangan di luar diri guru. Ini paling penting. Hindari menilai kemampuan atau kekurangan di luar diri guru. Saya pikir hanya itu saja. Mungkin ada tanggapan balik dari Bapak Ibu. Saya persilakan untuk kita semua. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertama, tentu untuk pilihan gereja pasti apa yang Bapak sampaikan dan jelaskan itu kita pada tahun ini mengalami perubahan. Namun dokumen gereja itu secara fisik tentunya pasti dimiliki oleh setiap gereja. Lalu ada perubahan terkait dengan pilihan gereja ini kan ada kemarin dengan 2 periode. Hari ini kita dengan 1 periode, sehingga mungkin sepanjang kita sendiri menyadari bahwa mungkin di bagian refleksi karena kita lebih kepada bukan diri kita tetapi lebih melihat kekurangan pada peserta didik juga sarana atau fasilitas yang ada di sekolah, sehingga dengan penguatan hari ini pasti kita lebih melakukan refleksi lebih mendalam untuk kita punya diri sendiri. Kalau menurut pandangan saya bahwa seperti itu, sehingga terima kasih banyak atas penguatan hari ini. Mungkin hanya itu saja, kita tidak ada pertanyaan dan sebagainya supaya ada penguatan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi? Ini informasi yang bisa saya bagikan untuk kita, bukan berarti apa, tapi yang kita sudah alami. Saya hanya mau menguatkan lagi, memacu kita lagi untuk kepentingan peserta didik kita, dan juga peserta didik baik, kita juga akan jadi baik. Hanya ini saja satu dua hal yang bisa saya sampaikan sehubungan bagaimana siklusnya. Siklus mulai dari Januari sampai Desember sudah selesai, dan ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan yang sebenarnya tidak perlu. Yang terakhir itu, tetapi tanggung jawab saya untuk kita supaya tidak saling membantu satu dengan yang lain. Kalau kita, siklus kita jalan sesuai dengan yang diharapkan. Selamat mempersiapkan diri. Saya juga mempersiapkan diri untuk masuk menikmati apa yang menjadi tugas kita semua. Kita sama-sama menikmati